Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok HIS 06 dari kelas AHDA untuk mempresentasikan final project praktikum untuk praktikum Human Integrated System Laboratorium. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ibadur Rahman Wahid. Kemudian ada Dominika, kemudian ada Rizky Syarif, dan juga ada Ageng Buana. Selanjutnya masuk ke daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada tinjauan pustaka, ketiga ada metodologi penelitian, kemudian ada pembahasan dan hasil. Selanjutnya dari latar belakang penelitian kami. Jadi pekerjaan General Service di site tambang Persada Nusantara memiliki tugas menjaga kebersihan dan kerapian area kerja yang sering melibatkan aktivitas manual handling, seperti mengangkat, mendorong, dan memindahkan peralatan atau material dari unloading truck ke office. Dari pengamatan kami, lingkungan pekerjaan ini berlangsung di lingkungan tambang yang memiliki kontur tanah yang kurang stabil dan juga memiliki gerakan berulang yang cukup signifikan selama kurang lebih 30 menit sampai 60 menit. Jadi dalam praktikum ini kami menganalisis 3 aspek utama, yaitu pertama adalah antropometri, kemudian ada resiko pengangkatan beban, dan juga energy consumption dan fatigue level. Oke, berikutnya kami akan membahas tujuan penelitian kami. Jadi di sini kami mempunyai 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah untuk menganalisis postur kerja dan cara pengangkatan pada kegiatan manual handling yang dilakukan oleh para pekerja general service. Kemudian kami juga ingin menghitung dari RWL dan lifting index menggunakan metode NIOSH, kemudian memberikan rekomendasi pengangkatan yang sesuai ergonomis. Selanjutnya manfaat penelitian kami, yaitu pertama adalah menyediakan acuan perbaikan prosedur kerja manual handling yang aman, kemudian mengurangi resiko cedera muskuloskeletal yang melibatkan handling tool dari karyawan-karyawan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat tadi permasalahan manual handling, yaitu seperti beban berat, frekuensi tinggi, postur janggal, kemudian lingkungan kerja. Dan kemudian ada permasalahan yang relevan seperti microbreaks, rotasi tugas, hidrasi yang cukup, kemudian penggunaan tools. Selanjutnya pada metode penelitian, cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian terdiri dari metode penelitian kualitatif, kemudian metode penelitian, kemudian kuantitatif, studi, dan kasus eksperimen. Mungkin masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Pertama, kami akan membahas mengenai analisis antropometri. Jadi, setelah kami mendapatkan data pengukuran karyawan dari tinggi badan hingga pengukuran panjang tangan, kami mendapatkan beberapa data persentil dan standar deviatif. Kemudian kami mengolah menjadi grafik yang terlampir pada saat ini. Jadi bisa dilihat dari beberapa persentil 5 karyawan, kami pengelompokan menjadi persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Jadi dari batas garis biru bawah adalah presentasikan tinggi dari pergelangan tangan dari lantai yang menjadi acuan pekerjaan agar tidak perlu membungkuk terlalu rendah. Jadi posisi barang yang ideal adalah berada di antara batas bawah yang merupakan garis biru dan batas atas yang merupakan garis oranye. Jadi anjuran kami untuk
menghandle dari kasus antropometri yang terjadi adalah yang pertama, kita dapat membuat ukuran rak berada di antara dimensi 80 cm hingga maksimal 140 cm. Dimensi yang paling efisien adalah 110 sampai 120 cm. Dengan begitu pekerja akan lebih mengurangi rasa lelah yang dialami pekerja dan memperkecil risiko fatigue yang terjadi ketika melakukan loading dan hingga mobilisasi ke storage area. Oke, kemudian masuk ke analisis manual handling. Jadi ada beberapa metode yang kami lakukan untuk melakukan analisis manual handling. Yang pertama adalah kami menggunakan NIOSH tools, yaitu di mana kami menghitung dari RWL dari tiap pengangkatan yang dilakukan, seperti RWL awal dan akhir sebelum melakukan pengangkatan hingga setelah melakukan pengangkatan. Kemudian dari situ kami dapat mengidentifikasi lifting index dan compressive shear force dari kegiatan pengangkatan. Kemudian kami juga melakukan metode REBA, assessment REBA, yang dilakukan untuk mengetahui detail dari keamanan pengangkatan berdasarkan postur dan posisi tubuh tiap pegawai yang melakukan kegiatan pengangkatan dan manual handling. Tools yang kami gunakan adalah aplikasi ErgoVelo dengan modul assessment REBA. Oke, kemudian untuk metode fatigue energy consumption, jadi untuk menganalisis metode energy consumption ini kami menggunakan metode MET, yaitu metabolic equivalent of test. Kemudian kami menghitung energi kemudian yang akan digunakan untuk menghitung break time yang dibutuhkan untuk karyawan setelah melakukan pekerjaan selama jangka waktu tertentu. Oke, kemudian masuk ke hasil dan temuan. Jadi untuk hasil pertemuan pertama kami seperti yang kami bahas sebelumnya, karena tinggi badan pekerja berada di kisaran 172 hingga 178 cm dengan tinggi siku rata-rata 106 sampai 110 cm. Untuk kegiatan tersebut kami menyatakan berpotensi menyebabkan kelelahan dan risiko cedera muskuloskeletal apabila tidak dilakukan penyesuaian tinggi dari rak dan dilakukan jeda istirahat. Kemudian untuk dari segi NIOSH dan REBA, hasil perhitungan NIOSH menunjukkan nilai lifting index umumnya sebenarnya masih berada di dalam standar, menandakan beban dan kapasitas tubuh sebenarnya masih di dalam proporsi yang aman. Namun, ketika kami melakukan asesmen REBA, skor yang dihasilkan adalah 8, yang mengindikasikan risiko sedang hingga tinggi akibat frekuensi pengangkatan yang tinggi dan juga postur tubuh yang seiring waktu berubah karena kelelahan yang ditimbulkan dari kegiatan pengangkatan tersebut. Oleh karena itu tetap diperlukan juga jeda istirahat selama pengangkatan berlangsung. Kemudian untuk konsumsi dan energi fatigue, jadi rata-rata beban kerja yang kami dapatkan setiap pekerja itu mengonsumsi energi sebanyak 3 sampai 5 kilokalori per menit, dan istirahat secara teoritis kami mendapatkan istirahat per shift itu kami dapatkan paling tidak karyawan membutuhkan 60 menit per shift. Istirahat aktual yang ada di site itu juga sama, yaitu 60 menit dari jam 12 hingga jam 11. Sehingga sebenarnya untuk beberapa pekerja yang melakukan frekuensi lebih di atas rata-rata,
itu termasuk kurang, sehingga resiko kelelahan mungkin saja terjadi ketika melakukan pekerjaan yang ekstra atau ketika load pekerjaan lebih tinggi, kemungkinan kelelahan juga akan lebih tinggi. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan praktikum yang kami lakukan dari pekerjaan housekeeping di site tambang Pama Persada Nusantara, analisis antropometri menunjukkan adanya potensi kelelahan yang ditimbulkan karena perbedaan dimensi rak dan durasi pengangkatan yang berlebihan yang berpotensi menimbulkan kelelahan, sehingga dalam proses pengangkatan dibutuhkan adjustment dari tinggi rak, kemudian dari jeda waktu istirahat. Kemudian untuk hasil kedua seperti yang dibahas sebelumnya, untuk manual handling dan lifting sebenarnya masih aman, namun rekomendasi dari kami untuk manual lifting bisa dilakukan dengan cara diminimasi sekecil mungkin, yaitu mungkin dengan cara memindahkan mobilisasi dengan troli atau palet, sehingga pengangkatan akan lebih dekat dengan rak. Jadi postur akan tetap stabil dan juga frekuensi pengangkatan akan lebih sedikit. Kemudian untuk energi consumption, kami juga merekomendasikan untuk melakukan jeda aktivitas fisik dari 5 orang karyawan tersebut. Mungkin seperti bisa dilakukan switching antara karyawan tersebut untuk bisa ada minim break time sebanyak 5 menit ketika kelelahan terjadi atau rasa sakit mulai terasa di area pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Ya mungkin sekian dari kami kelompok 6 presentasi terkait final project praktikum ini. Terima kasih.